Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali. Satu hal yang istimewa buat setiap kita. Kita boleh bersama-sama menyatukan hati kita menyembah Tuhan bersama. Sebelum kita masuk di dalam pujian dan penyembahan, mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu. Kau telah curahkan buat setiap kami sehingga kami boleh ada sampai pada hari ini. Dan kami saat ini sudah sama-sama bersatu, bersekutu. Kami mau ya Tuhan hadirat-Mu turun memenuhi setiap kami. Dimanapun kami berada, kami mengalami pemulihan yang luar biasa daripada Tuhan. Sungguh-sungguh kami mau memberikan segala kerinduan, setiap seruan hati kami, pujian kami, penyembahan kami hanya kepada Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sama-sama pujikan. Ku berikan hatiku. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu dengan segenap hati kita sama-sama katakan, inilah rinduku kepadamu, segenap
Segenap jiwa kami mau menyembah-Mu ya Yesus. Kinaralabashi segenap hati kami mau sembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah kerinduan kami meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau lebih dari segalanya, sebab Kau Allah yang layak menerima setiap pujian, setiap penyembahan kami. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I need for you alone. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Everybody singing, Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath, every moment. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa, sorak-sorai. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segenap hati kami persembahkan kepadamu. Segenap jiwa kami persembahkan kepadamu. Karena sungguh-sungguh Engkau Allah yang luar biasa, yang sudah mempersembahkan dirimu, Yesus Kristus yang sudah ada turun ke bumi untuk setiap kami. Terima kasih Bapa. Biarlah pujian kami sungguh-sungguh menyenangkan hatimu dan menjadi dupa yang harum di hadapanmu ya Bapa. Sebentar kami akan memuji Engkau lebih lagi ya Tuhan. Biar Engkau disenangkan melalui setiap puji-pujian kami. Jadi dalam satu nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Kita punya Allah yang luar biasa, namanya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Katakan kuat dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan.
kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja. Tepuk tangan semuanya. Dia Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Haleluya. Yang setuju kita punya Allah yang tidak tertandingi, mari angkat tangan kita sama-sama. Kita punya Allah yang luar biasa, namanya Yesus. Sungguh Dia tidak tertandingi. Mari kita bersorak-sorai bersama-sama, kita pujikan lagu ini. Haleluya. Woo. Clap your hand everybody. Woo. Sama-sama kita katakan. Pada siapa kau bandingkan
biasa. Sepakat katakan amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita pujikan sama-sama. Tak ku tahu kan hari esok. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak ku tahu kan hari esok, namunlah Engkau ku tetap, bukan surga ku harapkan, karena surga
Yesus, kami percaya, sekalipun banyak hal yang tidak kami mengerti dalam hidup kami Tuhan, tapi kami mau terus percaya bahwa akan ada hari esok, ada hari yang cerah, ada pengharapan bagi setiap kami yang sungguh-sungguh menaruhkan pengharapan dan percaya kepada Tuhan. Karena kami tahu Engkau telah mati dan Kau bangkit, maka ada hari esok. Kami percaya ada hari esok bagi setiap kami jemaat-jemaat-Mu yang tidak terlewatkan dari antara kami, semuanya akan merasakan ada hari esok yang boleh kami nikmati bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. I worship you Lord, I worship you Jesus. Oh Lord Jesus, I need you, I need you Lord, I need you in my life. You walk with me, Jesus. mengucap syukur karena kami ada bersama dengan Tuhan. Tuhan memegang setiap tangan kami, orang-orang yang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman menjadi terang bagi kaki kami.
dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, dan hidup kami menghasilkan banyak buah. Dan setiap orang dapat merasakan buah yang ada di dalam hidup kami, yang ada di dalam sikap dan tingkah laku kami. Jadi dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, ucap syukur, haleluya. Kita sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, pagi hari ini kita bersyukur karena kita menyadari kita bisa beribadah walaupun secara online, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita sudah memasuki bulan ke-8 di tahun 2020 ini. Mari tetap bersyukur dan tetap bangun hubungan kita yang semakin erat kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus pada pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam kitab Habakuk pasal 2 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan untuk kita. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Ada orang mengatakan bahwa Nabi Habakuk ini diberikan julukan Nabi yang bingung. Ya, kita lihat dia bingung karena dia melihat banyak kenyataan-kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kalau kita baca di dalam pasal 1 ayat yang kedua itu, dia bertanya, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Ya, doa yang dinaikkan, permohonan yang dipanjatkan oleh Nabi ini rupanya belum mendapat respon atau mendapatkan jawaban dari Tuhan. Sehingga ada timbul satu pertanyaan dalam pikirannya, kenapa? Berapa lama lagi? Bapak Ibu, ketika seseorang bingung karena ada masalah, ada beban yang berat menimpa hidupnya, maka banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul di dalam pikirannya. Habakuk juga mengatakan, aku berteriak tetapi seolah-olah teriakannya itu hanya sampai kepada langit-langit, tidak sampai menembus ke atas. Dan selanjutnya dikatakan ada penindasan, tetapi seolah-olah Tuhan itu tidak segera memberikan pertolongan. Ayat selanjutnya dikatakan, mengapa engkau memperlihatkan kepada aku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ada aniaya, kekerasan di depan mataku, perbantahan dan pertikaian. Ayat 4 dikatakan, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Ya, inilah yang menjadi kebingungan Nabi Habakuk. Dia melihat orang benar itu ditindas oleh orang yang fasik, orang yang tidak takut kepada Tuhan. Tapi kok seolah-olah dibiarkan, tertindas, ditekan, diintimidasi. Biasanya Bapak Ibu, ketika banyak masalah atau tekanan hidup dialami oleh manusia itu, maka akan timbul di dalam pikiran kita, masih adakah Tuhan? Kita akan mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan itu. Padahal keberadaan Allah sebenarnya bukan satu hal yang dipertanyakan. Karena apa? Bahwa Allah itu benar-benar ada dan akan tetap ada. Walaupun langit, bumi, manusia akan lenyap, tetapi Allah itu tidak akan pernah
lenyap, tidak akan pernah habis. Dia tetap ada. Dia tetap berkuasa atas apapun yang ada di bawah kolong langit ini. Berapa tahun yang lalu, ada satu keluarga yang mengalami satu masalah. Ketika ada salah satu anggota keluarga mereka sakit, saya berkunjung ke rumah sakit. Awal-awal saya kunjungi 1 minggu, masih ada respon yang baik, Bapak Ibu. Tapi ketika yang sakit ini mulai bertambah parah, mulai ada keraguan-raguan di dalam kehidupan keluarga ini. Ketika saya datang mau berdoa, menyampaikan firman Tuhan, responnya sudah mulai berubah. Dan setelah selesai berdoa, ibu ini bertanya, "Pak, kita kan sudah berdoa. Kita kan sudah meminta kepada Tuhan. Tapi kenapa sakit masih terus, bahkan semakin parah, sementara biaya sudah sangat besar dikeluarkan, tapi belum ada tanda-tanda untuk sembuh." Dan setelah itu berjalannya waktu, mulai pertanyaan yang lebih serius dia berikan. Apakah Tuhan itu masih ada? Apakah doa-doa kita ini masih didengar oleh Tuhan? Berapa puluh tahun yang lalu ada satu lagu pop yang begitu terkenal di Indonesia, dan akhir-akhir ini saya lihat banyak sekali dinyanyikan oleh orang-orang ya di YouTube. Banyak orang-orang juga mendengarkan lagu itu. Tuhan, masihkah mau kau mendengarkan doaku? Tuhan, masihkah permintaannya? Tuhan, mau tolong, mana tanganmu? Ya, saya pikir ini satu lagu, satu pujian yang mempertanyakan akan kesetiaan, keberadaan Tuhan itu di dalam kehidupannya. Ya, saya kembali kepada ibu yang tadi. Setelah yang sakit ini semakin parah dan akhirnya dipanggil Tuhan, keluarga ini goyah. Mereka mengatakan, kayaknya Tuhan itu nggak ada. Tuhan itu kuasanya sudah mulai berubah, kuasanya luntur. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, poin yang pertama yang saya sampaikan tadi, sebenarnya keberadaan Tuhan itu bukan satu hal yang harus kita pertanyakan. Ya, keberadaan Allah adalah keberadaan yang sangat mendasar, yang sangat hakiki Bapak Ibu. Itu sebabnya mari belajar, jangan mempertanyakan keberadaan atau kesetiaan Allah itu. Allah itu ada dan selalu ada. Sebabnya Dia adalah Allah Immanuel, yang selalu bersama-sama dengan kita, ada di dalam kita. Dia manunggal dengan kita manusia. Mari bangun imanmu, bangun rohanimu. Jangan terpuruk oleh masalah. Ketika iblis mulai membisikkan, membuat imanmu menjadi lemah, bahwa kuasa Tuhan itu berubah, Tuhan itu tidak mendengar doamu, keberadaan Tuhan itu diragukan, maka tengking itu dan katakan dengan keras-keras, Tuhan selalu ada dan tetap ada, bahkan Dia ada di dalam kehidupan saya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jangan mempertanyakan keberadaan Allah, karena Allah itu benar-benar ada dan tetap ada bersama-sama dengan kita. Ya, tema firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan dengan judul Jangan Meragukan Keberadaan Tuhan. Ya, keberadaan Allah adalah keberadaan yang sangat mendasar dan hakiki. Ya,
Dikatakan dalam ayat yang ke-20 tadi, Allah ada dalam bait-Nya yang kudus. Jadi Bapak Ibu, keberadaan Allah tidak boleh dicurigai oleh oknum yang dicipta. Bahkan sebenarnya kita orang-orang yang percaya, yang sudah menerima penebusan oleh darah Yesus itu, sebenarnya keberadaan Allah itu kita dituntut, Tuhan menuntut agar keberadaannya justru menjadi landasan, dasar dari seluruh sikap dan kehidupan kita manusia. Kita lihat yang kedua, poin yang kedua, keberadaan yang hidup dan bertindak, ya. Allah ada dalam bait-Nya. Jadi poin yang kedua ini keberadaan yang hidup. Keberadaan Allah itu adalah keberadaan yang hidup. Karena Dia hidup, maka Dia mampu bertindak atau melakukan sesuatu bagi kita umat manusia. Sebabnya Bapak Ibu, ketika Allah menegaskan bahwa Ia ada dalam bait-Nya yang kudus, ini membuktikan bahwa Allah itu hidup dan bertindak. Dia adalah Allah yang hidup. Karena Dia Allah yang hidup, maka Dia bertindak, melakukan pertolongan, melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya. Saya senang sekali dengan firman Tuhan yang ada dalam kitab Mazmur pasal 121. Di ayat yang kedua dikatakan di situ, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Dikatakan di sini bahwa Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya. Poin yang kedua tadi saya katakan bahwa Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Ini membuktikan bahwa Allah itu hidup dan bertindak. Karena Dia Allah yang hidup, maka ada tindakan, ada hal yang dilakukan Allah bagi umatnya. Pemazmur mengatakan bahwa Tuhan itu adalah penjaga kita. Dia adalah naungan kita. Dia ada di sebelah kanan kita, siap menopang, siap memberikan pertolongan kepada kita. Ya, tindakan yang dilakukan oleh Allah yang hidup itu, Dia menjaga kita. Dia melindungi kita dari matahari, sehingga tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Ya, ayat 7 dikatakan Tuhan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia sanggup untuk menjaga, melindungi kita. Karena Dia Allah yang hidup, maka Dia akan bertindak, Dia akan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini juga menggambarkan bahwa Allah ada dalam bait-Nya itu, Allah membuktikan bahwa Dia Allah yang hidup dan bertindak. Ini menggambarkan kedaulatan seorang raja yang sedang mengamati dan siap melakukan tindakan untuk membela umatnya. Pemazmur mengatakan bahwa Allah Israel itu tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Tapi Dia selalu mengarahkan pandangannya kepada kita.
Dia selalu mengawasi kita. Inilah Allah yang kita miliki. Itu sebabnya jangan terpuruk oleh masalah. Tetap bangkit. Percayai Tuhan. Percayakan juga hidupmu kepada Tuhan. Dia Allah yang hidup. Dia akan bertindak untuk menolong. Ya. Selanjutnya, Bapak Ibu, Allah kita bukan sekedar Allah yang berdaulat, tetapi Dia juga adalah Allah yang berinisiatif dan melakukan suatu tindakan yang pasti terjadi. Ini poin yang ketiga. Jadi Allah kita itu bukan hanya sekedar Allah yang berdaulat, tetapi Dia juga Allah yang punya inisiatif dan melakukan suatu tindakan yang pasti terjadi. Jadi Dia punya inisiatif sendiri untuk bertindak, dan yang dilakukan itu, yang Dia janjikan itu pasti terjadi. Sebabnya ketika kita lemah, mari ingat akan janji-janji Tuhan, ingat firman Tuhan, bahwa firman itu ya dan amin. Allah yang berjanji itu Allah yang setia, dan Dia tidak akan pernah ingkar terhadap janjinya itu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari sungguh-sungguh kuatkan iman kita. Jangan mau lemah, jangan buka telingamu terhadap bisikan-bisikan yang negatif, bisikan-bisikan yang melemahkan iman kita yang ditebarkan oleh iblis. Tapi tanamkan dalam hati kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Karena Dia hidup, Dia bisa bertindak. Dia adalah yang berdaulat. Maka Dia juga Allah yang punya berinisiatif untuk melakukan perkara-perkara yang besar bagi kita. Sebabnya Dia imam besar yang juga turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Tidak seperti imam-imam yang ada dalam dunia ini. Karena imam juga imam biasa punya masalah. Tapi Yesus Kristus, imam besar kita, Dia adalah Allah yang sempurna. Itu sebabnya Dia mampu dan bisa juga merasakan kelemahan-kelemahan yang dialami oleh manusia itu sendiri. Amin firman Tuhan, kita akan persiapkan hidup kita untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus pada saat pagi hari ini. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami bangga memiliki Allah yang hidup, Allah yang bertindak, Allah yang berdaulat penuh atas hidup kami, Allah yang berinisiatif untuk menolong umat-Nya. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan beri kesempatan untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Biar kiranya lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus pada pagi hari ini, cinta dan kasih kami semakin membara kepada Tuhan. Kami yang lemah, kami mungkin yang ragu-ragu mempertanyakan akan keberadaan Tuhan. Kami mengalami pemulihan, disegarkan kembali. Sehingga kami sungguh-sungguh mempercayai Allah itu tidak pernah meninggalkan kami. Allah selalu ada karena Engkau Allah yang Immanuel bagi kami. Tuhan yang memberkati roti dan anggur ini, Tuhan kuduskan menjadi makanan dan minuman yang sungguh. Kami di dalam Yesus dan Yesus di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, bisa dipersiapkan roti atau sejenisnya, atau mungkin ada anggur, sirup, supaya kita bisa bersama-sama melakukan perjamuan suci, dan saya akan memimpin dari tempat ini. Ya. Tuhan Yesus,
Engkau yang melihat dan mengetahui hidup dan isi hati kami. Tuhan yang mengampuni segala kelemahan, kekurangan, dosa dan pelanggaran yang kami buat. Layakkan kami Tuhan, sehingga kami layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus pada saat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Mari Bapak Ibu, angkat roti ini tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Arahkan hidupmu kepada Yesus. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang bertindak. Dia Allah yang membela dan menjamin hidup kita. Jangan pernah meragukan akan keberadaan Allah. Dia ada dan akan selalu ada. Walaupun langit dan bumi ini lenyap, tapi kuasanya, firman-Nya itu akan tetap ada dan kekal. Mari datang kepada Yesus. Angkat jiwa kita. Buka hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya akan bacakan firman Tuhan. Setelah itu kita akan makan bersama-sama dengan percaya. Dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus." Kita makan bersama-sama dengan percaya. Mari angkat cawan ini tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Kita adalah orang-orang yang seharusnya binasa. Yang seharusnya ada dalam liang kubur yang dalam. Liang kubur kebinasaan itu. Karena kita melanggar. Kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Kejahatan. Segala dosa. Kenajisan kita. Tapi kasih Yesus yang begitu besar, yang Dia limpahkan bagi kita. Yesus tidak mau kita menjadi binasa. Sebabnya Dia korbankan dirinya. Dia datang ke dalam dunia ini. Dan dengan darahnya yang kudus yang mengalir dari atas kayu salib di Golgota. Itu yang melayakkan kita, itu yang membersihkan kita, itu yang menguduskan kita. Bersyukur bahwa kita orang-orang yang kudus. Bukan karena kita, tapi karena darahnya yang menguduskan kita. Kita menjadi orang-orang yang suci karena Dia yang sudah menyucikan kita. Saya bacakan firman Tuhan. Setelah itu kita akan minum bersama-sama. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Iman kami semakin teguh. Pengharapan kami semakin sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami dipulihkan. Kami disembuhkan. Kami menerima kekuatan dan kemenangan yang berasal dari Tuhan. Lewat perjamuan suci. Lewat kami menikmati tubuh dan darah Yesus pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Berkat-Mu berlimpah atas semua hamba-hamba Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah. Bagaimanapun kondisi kami, keadaan kami, Tuhan yang tahu, Tuhan yang sanggup menolong. Tuhan yang memulihkan kami. Memberkati kami dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru. Terutama di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Supaya tidak ada di antara sidang jemaat Tuhan yang terpapar. Tapi semuanya sehat. Tuhan tutup bungkus kami. Tuhan yang menaungi kami. Dengan kuasa darah Yesus. Keluar masuk kami. Tuhan yang jaga. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang curahkan damai sejahtera, sukacita, keharmonisan, kerukunan di tengah-tengah keluarga kami. Usaha pekerjaan, mata pencaharian.
karir studi anak-anak kami, Tuhan yang buat berhasil. Tuhan yang memberkati gereja kami GBP Siloam Pondok Chandra. Tuhan yang bela, Tuhan yang campur tangan. Kami percaya kalau Tuhan yang membuka, maka tidak ada orang yang akan menutupnya. Tuhan terus memperlengkapi kami, membuat kami tetap hidup di dalam sukacita dan hidup di dalam kegembiraan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami tetap menyerahkan bangsa kami Indonesia yang kami cintai. Tuhan, curahkan damai sejahtera buat bangsa kami. Hikmat, akal budi dan kebijaksanaan kepada presiden, wakil presiden, pemerintahan yang dari pusat sampai ke daerah. Kami serahkan juga Surabaya, Sidoarjo dalam tangan Tuhan. Tuhan yang juga berikan hikmat akal budi kepada gubernur, wakil gubernur, wali kota Surabaya dan wali kota Sidoarjo. Di tengah-tengah pandemi yang belum ada tanda-tanda untuk terjadi satu pemulihan. Malah kami melihat hari demi hari semakin banyak orang yang terjangkit. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Ampuni bangsa kami. Ampuni hamba-hambamu, ampuni umatmu. Kiranya Tuhan yang tolong mulai dari pemerintah sampai kepada masyarakat Indonesia. Ada kerjasama yang baik sehingga COVID-19 ini cepat berlalu. Bangsa kami pulih baik dalam ekonomi, di dalam hal-hal yang lain juga mengalami pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Berkat-Mu melimpah atas Indonesia. Berkat-Mu melimpah atas setiap rumah tangga umat-Mu. Kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari arahkan hatimu kepada Yesus. Angkat tanganmu. Terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan, hikmat, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pengumuman gereja untuk 1 minggu ke depan. Karena ada program pemerintah yaitu social distancing, maka untuk 1 minggu ke depan ibadah tengah minggu gereja GPPS Siloam Pondok Chandra ditiadakan. Namun untuk ibadah GPPS Pondok Chandra dilaksanakan secara online melalui channel Siloam Channel di YouTube. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk tetap berdoa untuk pandemi COVID-19 ini agar kita semua dapat beribadah bersama-sama lagi. Sekian pengumuman gereja minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.